tanggal 24 Jumadil Akhirah 1442 kita lanjutkan pengajian kitab Ad-Durarul Mudiyah. Kita sudah sampai pada bab salatil Jumu'ah, bab salat Jumat. Beliau mengatakan tajibu, wajib salat Jumat ala kulli mukallaf, atas setiap orang yang mukallaf. Mukallaf maksudnya adalah orang yang berakal dan dia sudah balik. Jadi yang disebut mukallaf itu kalau dia tidak gila alias berakal dan dia sudah dewasa alias balik. Tapi di antara orang-orang yang mukallaf ada 4 yang tidak wajib Jumatan. Beliau mengatakan illa, kecuali al-mar'ah, wanita, tidak wajib Jumatan. Wal abda, budak, tidak wajib Jumatan. Wal musafir, musafir, tidak wajib Jumatan. Wal marid, dan orang yang sakit, tidak wajib Jumatan. Ketika para ulama mengatakan ini hukumnya wajib, kemudian diperkecualikan darinya ini, nah itu pasti ada dalilnya. Adapun wajibnya Jumatan, kemudian diperkecualikan 4 ini, dalilnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin. Jumatan itu adalah sesuatu kewajiban atas setiap muslim fi jamaah, secara berjamaah. Illa arba'atan, kecuali 4 yang tidak wajib. 1 abdan mamlukan, budak. 2 imra'atan, wanita. 3 sobiyan, anak kecil. 4 maridon, orang yang sakit. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, di sini disebutkan oleh Nabi sobiyan, anak kecil. Sementara tadi dalam kitab yang kita baca anak kecil enggak disebut. Yang disebut adalah wanita, budak, musafir, dan orang sakit. Anak kecil enggak ada. Karena penulis tadi sudah mengatakan wajibnya Jumatan itu kalau mukallaf. Mukallaf itu berakal sama dewasa. Nah, otomatis anak kecil enggak termasuk. Nah, sekarang apa dalilnya nomor 3 ini? Musafir tidak wajib Jumatan. Dalilnya hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa, tidak ada kewajiban ala musafirin, untuk musafir, Jumu'atun, untuk Jumatan. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Tapi memang musafir ini diperselisihkan oleh para ulama. Kalau seorang musafir ketika safar dia mendengar azan, ya, apakah dia wajib turun untuk menghadiri Jumatan, ataukah dia boleh melanjutkan perjalanan karena sedang safar? Nah, di sini ada 2 pendapat para ulama. Saya mengikuti pendapat yang mengatakan musafir tidak wajib Jumatan, karena di sini Nabi mengatakan tidak ada kewajiban Jumatan bagi musafir. Tapi yang mengatakan Jumatan wajib bagi musafir kalau mendengar azan, mereka juga punya dalil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-jumu'atu, Jumatan itu ala, wajib atas man sami'an nida, orang yang mendengar azan. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, maka saling tarik menarik 2 dalil ini. Kalau dalil tentang musafir ini kita pakai, berarti otomatis musafir tidak wajib Jumatan meskipun dia mendengar azan. Kalau dalil tentang mendengar azan ini kita pakai, otomatis kita mengatakan musafir wajib Jumatan apabila mendengar azan meskipun musafir. Jadi memang dalilnya saling bisa bertentangan pemahamannya. Tapi kalau kita lihat nih, wanita tidak wajib Jumatan, kan masuk akal ini. Wanita banyak pekerjaan rumah, banyak mengurusi anak-anak. Kalau dia wajib Jumatan jadi keberatan. Kemudian orang sakit, ini punya uzur dia
susah kalau datang ke masjid, nah, maka tidak wajib Jumatan. Nah demikian juga musafir. Musafir ini dalam kondisi perjalanan seringkali dia itu mengalami satu kondisi di mana dia perlu untuk lanjut terus perjalanannya. Kalau harus berhenti kemudian mampir dulu sholat Jumat, apalagi kalau khutbahnya setengah jam atau 1 jam, nah ini susah, dia tidak segera sampai ke tujuan padahal ada hajat. Nah, karena itu musafir sepantasnya tidak wajib Jumatan. Kemudian beliau mengatakan wahya, dan sholat Jumat itu kasairis sholawat, seperti sholat-sholat yang lain. La tukhalifuha, tidaklah menyelisih sholat-sholat yang lain, illa kecuali fi masyru'iyati, disyariatkannya al-khutbataini, 2 kali khutbah, qablaha, sebelum Jumatan. Jadi tata cara sholat Jumat tidak beda dengan sholat 5 waktu yang lain. 2 rakaat sama dengan subuh, 2 rakaat. Bacaannya dikeraskan, sama juga subuh bacaannya dikeraskan. Tidak ada perbedaan. Karena itu menurut Imam Syaukani, ini secara tidak langsung beliau menganggap bahwa sholat 5 waktu, Jumat ini tidak ada perbedaannya sama sekali, meskipun misalnya dari sisi waktunya. Nah, nanti akan dibahas oleh beliau kapan waktunya. Karena beliau mengatakan di sini la tukhalifuha, ya, tidak menyelisih, berarti dalam segala halnya tidak berbeda. Kecuali satu aja perbedaannya, khutbatain, harus ada 2 khutbah. Jadi tidak disebut Jumatan kecuali kalau ada 2 khutbah. Kalau tidak pakai khutbah itu namanya sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Maka Jumat itu tidak sah kalau tidak ada apa? Khutbah. Kalau orang tidak pergi ke masjid alias tidak Jumatan, dia sholat di rumah, nah sholatnya tidak Jumat, sholatnya zuhur. Kenapa? Jumat itu harus ada khutbah, sementara dia di rumah tidak ada khutbah. Kemudian beliau mengatakan waktuha, waktu sholat Jumat, waktu zuhur, sama dengan waktu zuhur, maksudnya setelah tergelincir matahari. Matahari tetap tepat di atas kepala kita, kemudian tergelincir ke barat. Nah, itu sudah masuk waktu zuhur. Dan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama. Menyelisih mereka Imam Ahmad. Imam Ahmad berpendapat Jumatan sebelum tergelincir matahari boleh. Jadi misalnya Jumatan jam 10 boleh, mazhab Hambali. Jumatan jam 11 boleh, mazhab Hambali. Tapi mazhab jumhur enggak boleh, karena Jumatan ini pengganti dari zuhur. Biasanya kan sholat zuhur, ini karena hari Jumat diganti sholat Jumat. Nah, kaidahnya mengatakan al-badal lahu hukmul asal. Pengganti itu hukumnya sama dengan asalnya. Asalnya sholat apa? Zuhur. Tapi karena Jumat dibadal, diganti Jumatan. Nah, tapi hukumnya sama, waktunya sama. Dan kalau kita lihat praktek Nabi SAW, beliau ternyata Jumatannya juga ketika tergelincir matahari. Mari kita lihat bagaimana praktek Nabi Jumatan. Kunna nusalli ma'a Rasulillah, kami salat bersama Rasul al-Jumu'ata, salat Jumat. Thumma nansharif, kemudian kami bubaran, ya, pulang dari Jumatan. Wa laysa lil hitani fai'un yustadhallu bihi. Sementara tembok-tembok itu belum memiliki naungan yang bisa digunakan untuk bernaung. Artinya naungannya masih sedikit. Berarti sholat Jumatnya di awal waktu zuhur. Begitu tergelincir matahari, beliau sholat Jumat. Nah, maka selesai sholat Jumat, naungan pada tembok-tembok itu masih belum banyak. Nah, ini dalil bahwa Nabi sholat Jumatannya sama dengan ketika sholat zuhur. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Kemudian beliau mengatakan wa'ala, dan wajib atas man hadaraha, orang yang menghadiri Jumatan, satu, alla yatakhatta, dia tidak boleh melangkahi
riqaban nas, tengkuk-tengkuk para manusia. Jadi pada saf awal sudah ada orang duduk, saf kedua sudah ada orang duduk. Nah, kita datang belakang ya berarti di saf belakang. Jangan kemudian melangkah-langkahi orang, kita pengen berada di depan. Kalau pengen berada di depan ya datangnya pagi. Kalau pagi-pagi bisa dapat saf awal. Nah, kalau datang belakang ya harus rela berada di belakang. Tidak boleh melangkahi tengkuk manusia. Tengkuk-tengkuk mereka sudah pada duduk kan, nah, dilangkai nggak boleh. Kalau dilewati karena diantara dua orang ada jedanya nggak apa-apa, dilewati nggak apa-apa. Tapi kalau mereka rapat softnya, nah, kemudian dilangkai, ini yang nggak boleh. Yang kedua, wa ayyung sita, dia harus diam halal khutbatain, pada saat dua khutbah. Jadi diam wajib. Ketika dia tidak diam, maka akibatnya dia tidak mendapatkan pahala Jum'atan. Dia hanya mendapatkan sholat zuhur. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man lagha, barang siapa yang sia-sia, wa takhatta riqaban nasi, dan melangkah-langkahi pundak-pundak manusia, kanat lahu dhuhran, maka Jumatannya menjadi zuhur. Nah, ngomong itu termasuk lagha, termasuk sia-sia. Maka ketika Jumatan tidak boleh sambil merokok, berada di luar masjid sambil merokok, nah itu lagha, itu sia-sia, itu tidak dapat Jumatan dia. Atau sambil di luar sambil ngobrol-ngobrol nunggu khutbahnya selesai, nah ini juga sia-sia, tidak dapat Jumatan. Atau dia diam tapi melangkai pundak-pundak manusia, sama aja, itu tidak dapat Jumatan, itu dia hanya dapat zuhur saja. Karena itu khutbah Jumat paling bagus memang tidak terlalu panjang. Gara-gara khutbahnya panjang, orang-orang pilih nunggu di luar. Bahkan sering saya lihat orang-orang merokok di luar. Itu kenapa? Karena khutbahnya terlalu panjang. Khutbah setengah jam, ya terlalu lama. Akhirnya orang-orang yang suka ngerokok pilih ngerokok di luar. Nah, ini salahnya dua. Si perokok salah, tapi khotibnya juga ikut andil salah. Terlalu panjang khutbahnya sehingga orang-orang tidak mau masuk. Kemudian beliau mengatakan wanudiba lahu, dan disunahkan untuk dia. Yang pertama at-tabkir, datang pagi-pagi. Semakin pagi Jumatannya, semakin besar pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan man roha fis sa'atil ula, barang siapa yang mandi kemudian berangkat untuk Jumatan pada jam yang pertama, maka seolah-olah dia itu berkorban unta. Yang datang pada jam yang kedua seperti berkorban sapi. Datang pada jam ketiga seperti korban kambing kibas bertanduk sempurna. Siapa datang pada jam yang keempat seperti berkorban ayam. Siapa yang datang pada jam yang kelima seperti berkorban telur. Dalam riwayat yang lain seperti berkorban burung. Kemudian siapa yang datang pada jam yang keenam itu baru seperti berkorban telur. Berarti ada 6 jam. Nah, para ulama menjelaskan yang dimaksud jam-jam di sini adalah jam-jam yang kita kenal itu. Satu hari ada 24 jam, siang harinya 12 jam, malam harinya 12 jam. Nah, maka untuk menentukan jam 1, jam pertama, jam kedua, ini dimulai dari terbit matahari. Terbit matahari itu adalah jam yang pertama. Berarti dari jam 6 sampai jam 7. Siapa yang datang Jumatan antara jam 6 sampai jam 7 itu seperti korban unta. Siapa yang datang antara jam 7 sampai jam 8 seperti korban sapi. 8 sampai 9 seperti korban kambing. 9 sampai 10 seperti korban ayam. 10 sampai 11 seperti korban burung, manuk emprit.
11 sampai jam 12 seperti kurban telur. Jadi rata-rata kita itu seperti kurban apa? Ndok. Gimana? Masjidnya masih ditutup gitu. Nah, makanya kalau di Masjid Mujahidin itu saya lihat Pak Marbotnya itu sudah membersihkan pada subuh. Nah, sehingga orang datang jam 6 bisa. Tapi memang ini sangat jarang yang melakukan. Bahkan saya temukan penjelasan Imam Abu Syamah. Beliau mengatakan bid'ah yang pertama muncul di dalam kaum muslimin adalah bid'ah meninggalkan Jumatan pada waktu pagi. Kata beliau, dulu di awal-awal kaum salaf, mereka kalau hari Jumat itu pada pagi-pagi terbit matahari itu jalan-jalan itu penuh dengan orang-orang datang ke masjid, sebagaimana ramainya hari raya Idul Fitri. Idul Fitri kan sering ya kita lihat di jalan-jalan orang pada berbondong-bondong ke lapangan. Nah, setiap Jumat pagi seperti itu orang-orang zaman dulu, kata beliau, kata Imam Abu Syamah di dalam kitabnya Al-Bidah. Tapi karena itu kalau ini memang tidak bisa kita lakukan, nggak ada masalah. Yang penting kita datang ke masjid, jangan sampai keduluan imam. Jangan sampai imam naik di atas mimbar baru kita datang. Ini telat. Kalau kita datangnya sebelum imam naik mimbar, nggak ada masalah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumul jum'ah," kalau datang hari Jumat, kana ala kulli babin min abwabil masjid, di setiap pintu masjid malaikatun, ada para malaikat, yaktubunan nas, menulis nama-nama manusia. Ini Pak Fulan datang, ini Ibu ini datang, ini Mas ini datang, ditulis namanya. Jadi malaikat tahu nama kita. Ala qadri manazilna. Fa idza jalasa al-imam, kalau imam sudah duduk di atas mimbar, tawaw suhuf, maka malaikat ini melipat catatannya. Sudah tidak ditulis lagi orang yang datang apabila dia datangnya kalah duluan dengan duduknya imam di atas mimbar. Nah, karena itu jangan sekali-kali menunggu di rumah nih. Saya tak nunggu, kalau sudah adzan saya keluar. Nah, kalau gitu namamu nggak pernah ditulis oleh malaikat nih. Nah, nanti kalau kita mati, malaikat terang yang kenal, itu sopo mati, pakai wae. Ini hadis muttafaqun alaih. Kemudian sunnah yang kedua adalah wat-tatayyub, memakai minyak wangi. Kenapa disuruh memakai minyak wangi? Karena kondisi Jumatan, kondisi kumpul banyak kaum muslimin. Nah, maka jangan sampai mengganggu orang dengan bau badan kita. Maka disuruh pakai parfum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqu kulli muslim, kewajiban setiap muslim, as-siwak, gosok gigi, wa ghuslu yaumil jum'ah, mandi pada hari Jumat, wa ayyamassa min tibi ahli, dan juga memakai parfum yang ada di rumahnya, ingkana, kalau memang punya. Jadi tidak wajib memang, karena Nabi mengatakan ingkana, ya, kalau ada, kalau punya. Hadis riwayat Bazzar. Makanya di sini beliau mengatakan apa? Nutiba, disunnahkan, jadi nggak wajib, tapi bagusnya pakai parfum. Nah, maka kalau masjid menyiapkan parfum juga bagus, karena bisa jadi di antara jamaah tidak ada yang tidak punya parfum, ya mungkin karena nggak pernah beli parfum atau dia tidak bisa beli parfum. Nah, disiapkan oleh masjid, ini bagus. Kemudian buat tajammul, berhias. Jadi sunnahnya kita kalau Jumatan memakai baju yang terbagus. Dua sholat yang kita disuruh memakai baju terbagus. Pertama Jumatan, yang kedua sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Ini disunnahkan untuk pakai baju yang terbagus. Kemudian yang keempat, wadunuwu minal imam, mendekat imam. Artinya kita berada di shaf pertama. Jadi ketika datang Jumatan, jangan milih shaf paling belakang supaya nanti keluarnya paling cepat, enggak. Pilihnya shaf paling depan yang bisa kita pakai. Kalau datang jam 6 enggak apa-apa, shaf paling belakang.
nanti jam 7 maju lagi, jam 8 maju lagi, jam 12 sudah berada di shaf yang pertama. Apa sih dalilnya kita disuruh mendekat kepada imam? Sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, uhdurul jum'ah, hadiri jum'atan, wadnu minal imam, dan mendekatlah kepada imam. Jadi shaf yang pertama. Kenapa? Karena seseorang itu tidak henti-hentinya menjauh sampai dia dimundurkan di dalam jannah, meskipun masuk jannah. Jadi yang lain-lain umat Islam pada sudah masuk jannah, dia masih di belakang, belum masuk-masuk. Kenapa? Dulu Jumatan dia pilih di belakang terus nih. Akhirnya dia dibalas oleh Allah. Yang disebut Jumatan senangane nang mburi to. Nah, saiki mlebu surga ya paling kari wae. Ini hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, ini kalau orang yang berada di belakang itu saja masuk jannahnya bisa diakhirkan, bagaimana lagi kalau dia itu baru datang padahal sudah imamnya sudah mulai khutbah. Nah, ini berarti tambah mundur lagi masuk jannahnya. Karena itu Jumatan ini adalah menurut para ulama penyebab kita nanti di akhirat dekat dengan Allah atau tidak. Kalau kita dekat dengan imam pada waktu Jumatan, maka di akhirat kita dekat dengan Allah. Kalau pada waktu Jumatan kita menjauh dari imam, maka nanti di akhirat juga kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, waman adraka, barang siapa yang mendapati rakaatan, satu rakaat minha dari Jumatan, faqad adrakaha, maka berarti sudah mendapatkan Jumatan. Artinya gini, siapa yang telat satu rakaat, maka tinggal nambah satu lagi, karena dia masih dapat Jumatan. Tapi kalau dia telat 2 rakaat, maka dia nambahnya 4 rakaat, karena dia tidak dapat Jumatan, alias dia jadi sholat duhur. Ini perkataan para sahabat yang ngomong seperti ini, ya, bukan saya, tapi perkataan para sahabat. Bisa kita cari dalam kitab Majma' Zawaid. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Ani bin Mas'udin qala, man adraka minal jumu'ati rak'atan, siapa yang dapat 1 rakaat dari Jumatan, falyudif ilaiha ukhra, silahkan tambah 1 rakaat lagi. Wa man fatat rak'atan, tapi siapa yang telat 2 rakaat, falyusalli arba'an, maka adalah dia salatnya 4 rakaat, dengan kata lain duhur. Nah, kalau orang yang terlambat 2 rakaat saja jadi 4 rakaat, maka apalagi yang sholatnya di rumah, wanita-wanita yang tidak Jumatan, otomatis sholatnya adalah sholat duhur. Ini pendapat mayoritas para ulama, termasuk para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, wahiyah, dan sholat Jumat itu fi yaumil idi, pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, rukhsatun, adalah rukhsah, maksudnya boleh tidak hadir Jumatan. Jadi maksudnya gini, kalau hari Jumat bertepatan dengan Idul Fitri atau Idul Adha, maka boleh kita tidak Jumatan. Tapi syaratnya satu, pada waktu pagi kita sudah sholat Id di lapangan. Kalau pagi tadi kita tidak ikut sholat Id, kita berada di rumah misalnya, maka kita tidak boleh meninggalkan Jumatan, wajib Jumatan. Jadi keringanan ini hanya bagi orang-orang yang sudah sholat Id di lapangan. Dalilnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau waktu itu mengalami kondisi seperti ini, maka beliau mengatakan, ijtama'a, telah berkumpul idani, 2 hari raya, fi yaumikum hadha, pada hari ini. Maksudnya hari Jumat sama hari raya Idul Fitri, 2 hari raya kumpul. Faman syaa ajza'ahu 'anil jum'ah, maka siapa yang mau dia tidak Jumatan, enggak apa-apa, sudah cukup. Wa inna mujammi'un, tapi kami, kata Nabi, tetap akan mengadakan Jumatan insyaallah taala. Maka di sini diambil 2 kesimpulan. Kesimpulan pertama, yang boleh tidak Jumatan adalah yang sudah ikut sholat Id, tetapi dia harus mengganti dengan sholat duhur 4 rakaat.
Dia tidak Jumatan nggak apa-apa, tapi di rumah dia sholat 4 rakaat. Kemudian kesimpulan kedua, imam tetap harus mengadakan Jumatan. Wa inna, sesungguhnya kami maksudnya para imam, mujammi'un, tetap mengadakan Jumatan. Jadi khusus imam tidak boleh meninggalkan Jumatan, okay? Karena kalau imamnya meninggalkan Jumatan, mengecokkan para jamaah. Jamaah sudah pada datang ke masjid, ditunggu-tunggu imamnya jedul-jedul, okay? Nah, ketika ditelepon aku ora Jumatan, nah, kasihan jamaahnya. Maka dia harus datang untuk mengimami Jumatan supaya tidak mengecokkan orang yang hadir. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, fikih tentang salat Jumat. Kita lanjutkan satu bab lagi nih, bab salat Id, baru nanti kita buka pertanyaan.